warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu. Ya, Oke. baik Bapak Ibu, simulasi praktek coaching pada saya sebagai peran saya sebagai sebagai coach, dan kemudian Pak Gilang sebagai coachee dan Bu Yurnawati sebagai pengamat. Saya akan menyampaikan dan melaksanakan coaching ini pada kasus 3, yaitu di mana pada kasus 3 ini yaitu rekan saya Pak Gilang bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya Pak Gilang akan mengajar tanpa buku teks. Pak Gilang mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lain. Ketika diingatkan pengawas, rekan saya tersebut menyampaikan ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, dan bagaimana saya menyikapi permasalahan daripada Pak Gilang. Jadi kita mulai. Assalamualaikum Bu Etin. Waalaikumsalam Pak Gilang. Apa kabarnya hari ini? Sehat Pak? Kalau badan sehat Bu, tapi pikiran saya nih tidak sehat nih. Lagi kesal sekali saya nih Bu. Galau Pak. Mencuci anak muda ini galau. Sedang Iko galau Pak? Nggak galau lagi do Bu. Sakit mana tim Bu? Kalau boleh bisa berbagi Pak. Ibu Senin kemarin kan kita kedatangan pengawas kan Bu ya? Ya. Pengawas datang nggak ke kelas Ibu? Belum, giliran saya belum Pak. Jadi dia masuk ke kelas Bapak ya? Dia masuk ke kelas saya. Kan kita sama-sama ikut program guru penggerak nih Bu, calon guru penggerak. Jadi apa yang kita ajarkan, apa yang kita pelajari itu rasanya sia-sia saja. Jadi karena nggak sama pemikiran saya dengan pengawas itu. Jadi gini Bu, barusan saya ditegur sama kepala sekolah saya, kepala sekolah kita. Kenapa Pak? Kenapa Bapak ditegur? Pengawas ini ngadu sama kepala sekolah. Jadi memang waktu dia supervisi ke kelas saya tuh, saya sedang mengajar. Ya namanya sekarang itu kan nggak harus pakai buku teks Bu, banyak sumber belajar yang lain. Padahal waktu dia masuk itu, saya sudah buat PowerPoint. Anak-anak sedang asik belajar dengan PowerPoint saya. Terus juga saya juga bikin poster, saya bikin macam-macam sumber pembelajaran yang saya buat. Dan juga anak-anak juga ngumpulin sumber belajar juga sendiri, nggak perlu pakai buku teks gitu. Nah, saya bilang sama jadi gini Bu, jadi gini, sempat Ibu tuh nanya, ini mana buku teks Bapak? Saya jawabnya enggak ada, saya jawab nggak sopan Bu. Saya bilangnya gini Bu, oh mohon maaf Bu, saya emang nggak ada pakai buku teks Bu, tapi semua yang ada di dalam kelas saya ini saya jadikan sumber belajar untuk kelas kami Bu. Kan sekarang udah zaman 4.0 Bu, istilahnya sekarang kita sedang melakukan kurikulum merdeka. Jadi nggak zamannya lagi kita hanya berpedoman pada buku teks gitu Bu. Saya memang ngomong gitu Bu, entah Ibu tersinggung karena saya sosok menggurui dia, atau entah memang konsep pemikiran dia sama saya masih belum sama. Kayaknya dia wajahnya masam gitu. Oh enggak lah, harus pakai buku teks. Gitu Maaf, sama sebentar, saya. Pak Gilang. Sebentar. Berarti Pak Gilang sangat bagus sekali dalam mengajar, sudah memakai media yang bagus, media yang lain selain buku teks. Itu potensi yang sudah ada dari Bapak. Sudah Bapak tonjolkan kepada pengawas itu kan. Nah, sebelum kita lanjutkan diskusi kita Pak, saya ingin tahu dulu sebelum kita lanjutkan diskusi hari ini, harapan Bapak dari diskusi kita ini apa? Sebelum kita lanjutkan, harapan Bapak untuk pembelajaran. Kalau harapan saya gini Bu, Ibu bisa membantu saya. Kita sama-sama menemui kepala sekolah Bu. Sama-sama kita ketemu sekolah, ya kuat. Beri saya semacam kekuatan gitu Bu. Jadi
kan kita sudah sama-sama ikut calon guru penggerak nih Bu. Iya. Jadi saya nggak tahu juga kenapa ya kepala sekolah kita kayak gitu ngomong sama saya, kayak memang harus ditelan mentah-mentah perkataan pengawas. Kan benar yang saya katakan itu Bu. Jadi kita temui nanti kepala sekolah, Ibu bantu saya, kita bilangin, Pak, memang dalam program kami guru penggerak itu tidak harus sumber belajar itu satu-satunya buku teks Pak. Yang penting asalkan mengacu pada kurikulum yang berlaku, kita nggak apa-apa pakai sumber belajar yang lain Pak. Yang penting tujuannya apa Bu? Yang penting kan cocok untuk murid kita, menjawab kebutuhan murid kita. Itu yang bikin kesal saya keluar dari ruangan itu tadi Kak. Kalau saya tambah lagi, nanti kita akan temui kepala sekolahnya Pak. Tadi Bapak mengatakan Bapak sudah mengacu pada kurikulum dalam mengajar. Nah, ketika pembelajaran itu, apakah Bapak sudah menyediakan media atau bahan ajar selain PowerPoint atau apa Pak? Ketika mengajar itu yang lebih interaktif, sudah disediakan? Udah Bu. Jadi kan di kelas kita, kelas saya kan ada beberapa anak yang kesulitan baca Bu, karena dia lamban belajar kan. Jadi saya nggak kasih buku teks juga sama dia, nggak cocok juga. Saya pun pakai buku teks, apa gunanya gitu. Jadi saya buatlah poster, saya cari-cari gambar-gambar yang cocok untuk anak kita. Saya bikin kalimatnya pendek-pendek yang bisa saya bantu juga mengeja untuk dia gitu. Selain itu ada lagi sumber belajar lain yang kayak saya bikin lagu macam-macam lah Bu. Itu cuman tapi kayaknya nggak dihargai itu karena nggak ada buku teks tadi gitu. Itu berarti Pak Gilang sangat luar biasa dan mengajar, mengacu kepada kurikulum yang sekarang Pak. Bagaimana kalau ketika pengawas itu Pak Gilang sudah menjelaskan kalau saat ini kurikulumnya ini, tentu dia sudah tahu pengawasnya. Kemudian harus mengacu kepada kurikulum Merdeka. Apa itu sudah dijelaskan Pak? Udah Bu. Jadi kan tadi saya udah cerita juga kan, ditanyanya mana buku teks Bapak. Saya bilang kan, Bu, saya memang nggak pakai buku teks Bu, gitu kan. Memang nggak ada buku teks saya karena kalau guru seni budaya itu kan di sekolah kita memang belum ada pula buku teks yang diadakan sekolah. Yang selama ini saya bawa itu kan buku-buku teks dari reguler Bu, yang saya cari KD-nya yang cocok untuk anak kita gitu. Nah, tapi setelah kayak gitu, setelah saya jadi calon guru penggerak, kayaknya saya terhukum dengan buku teks itu. Akhirnya saya bikin sumber belajar sendiri sesuai saya gitu, sesuai murid saya. Kan kita sering diskusi, saya sering tunjuk juga sama Bu Etin, saya mau bikin ini, gimana, bagus nggak? Bu Etin selalu support saya. Tiba-tiba apa yang saya lakukan itu dimentahkan gitu. Itu yang bikin saya sakit hati kan keluar dari ruangan gitu. Jadi dari hal itu kira-kira Bapak tadi mengatakan kita akan menemui kepala sekolah untuk menanyakan tentang buku teks ini. Kira-kira nanti kepada kepala sekolah Pak Gilang akan menjabarkan apa tentang pembelajaran Pak Gilang? Contohnya setelah melakukan pembelajaran itu, bagaimana hasilnya nilai siswa dengan pembelajaran yang tanpa buku teks? Apakah sudah baik atau belum gitu Pak? Ya, kalau saya pribadi kan yang penting tujuan pembelajaran atau pencapaian pembelajaran anak kita kan tercapai gitu Bu. Terus anak-anak kita aktif, dia bahagia di kelas, dia senang di kelas. Alhamdulillah saya lihat anak-anak saya senang di kelas. Materi yang kita sampaikan nangkap dia. Tapi mungkin betul juga Bu, karena memang mungkin buku itu salah satu identitas kita sebagai guru gitu kan. Jadi ya selain kita nemui kepala sekolah nanti tentang menjelaskan yang hanya buku teks sumber belajar itu, nanti Ibu bantu saya juga nanti bilang ke kepala sekolah untuk bantu saya kalau bisa sekolah ini pengadaan buku seni budaya, karena selama ini Bu jujur aja buku seni budaya itu pintar-pintar saya aja yang cari. Saya pinjam dari teman saya yang di SMP, saya pinjam teman saya yang SMA. Nah, untuk yang anak-anak kita yang di SLP ini. Oh iya.
Itu sangat bagus Pak. Jadi nanti kita akan temui kepala sekolah dan Pak Gilang akan menceritakan bahwa sebaiknya diadakan juga lah tentang buku teks sehingga anak-anak bisa berliterasi juga gitu ya Pak ya. Ya, tapi saya jujur aja nih Bu, saya kalau masuk sendiri ke ruangan kepala sekolah nanti daripada kita masuk berdua Pak, kita masuk berdua. Kita beri semangat kepala sekolahnya. Kepala sekolah kita biar terjadi perubahan di sekolah kita ini Pak. Pak. Itu yang buat saya senang kalau diskusi ini. Kira-kira kita kapan menemui kepala sekolah itu Pak? Kira-kira kita kapan menemui kepala sekolah kita? Saya ini kan nggak suka berlarut-larut dalam pikiran saya tuh kalau udah berkecamuk tuh nggak senang itu Bu. Jadi karena sekarang hari Jumat juga Sabtu Minggu gitu. Sabtu kan kita masih sekolah, besok kalau ada kepala sekolah di kantor besok saya kabari Ibu, kita langsung temui aja gimana Bu? Iya, saya bersedia saja Pak, saya akan sediakan waktu. Nah nanti mohon maaf ya Pak, sebaiknya nanti ketika kita menemui kepala sekolah, jangan lupa Pak Gilang nanti membawa hasil belajar siswa yang bagus dengan pembelajaran tanpa buku teks sehingga kepala sekolah itu tersentuh hatinya nanti, oh iya dengan tanpa buku teks ternyata berhasil juga, dan kepala sekolah bisa menyampaikan kepada pengawas bahwa tidak hanya harus dengan buku teks, Bapak membawa hasil belajarnya itu Pak, bahwa semua yang Bapak lakukan itu kan sudah bagus, tinggal kendalanya lagi bagaimana kita menemui kepala sekolah kita nanti. Siap. Insya Allah nanti saya akan kumpulkan dokumen-dokumennya Bu. Siap. Ya. Nah. Menurut Bapak, apalagi selain potensi tadi kita sebagai calon guru penggerak, apalagi potensi yang akan Bapak perlihatkan kepada kepala sekolah dan pengawas bahwa tidak hanya dengan buku teks itu kita bisa mengajar, selain media tadi itu Pak, potensi yang ada pada diri Bapak gitu. Kalau saya yang sekarang sedang saya sekarang sedang saya gerakan ini, yaitu tadi saya sama Bu Etin, saya ingin apa Bu, merubah paradigma di sekolah kita nih, kita bangun komunitas praktisi. Jadi kita samakan mindset kita tentang kurikulum merdeka ini, sehingga saya nggak kayak orang disalahkan. Sekarang kan Ibu tahu, di kantin ibu-ibu cerita sama tua silang nggak pernah bawa buku teks, untuk akan ditegur sama pengawas. Kesannya masih saya juga yang salah di mata guru-guru senior ini. Saya salah juga itu Bu. Udah sama dengan pengawas sama kepala sekolah, tapi saya ya udahlah, apa-apa. Tapi suatu saat marilah kita Bu? Kita kayaknya harus ini Bu? Sosialisasi Bu. Oh iya. Ya bagus sekali Pak. Mari kita bentuk komunitas praktisi belajar di sekolah kita agar merubah paradigma belajar kita menuju merdeka belajar. Ya Pak ya. Nah sekarang berarti Bapak sudah komitmen kita akan membentuk komunitas belajar di sekolah kita? Saya akan berkomitmen. Nah, apalagi kalau berjalan bersama Bu Etin. Ya. Oh, luar biasa Pak. Selamat ya Pak, semoga nanti yang kita sampaikan kepada kepala sekolah kita akan memberi dampak bagus bagi kita semua guru di sini dan untuk siswa kita. Dan jangan lupa nanti kita berbagi juga dengan guru-guru yang lain Pak. Bagaimana Pak? Siap. Setelah kita diskusi, bagaimana perasaan Pak Gilang? Masih galau? Sejujurnya sudah lega ini, dan memang paling tidak saya tidak merasa disalahkan lah gitu. Ada teman yang satu persepsi sama saya, dan saya minta itulah tadi Bu Etin, yuklah kita temui kalau saya sendiri dalam ruangan tubuh nanti nggak percaya beliau kan kita belum sekolah penggerak, sekolah kita mungkin beliau menuju ini kita kalau sekolah kita sudah sekolah penggerak, pastinya kepala sekolah kita udah paham dengan apa yang kita lakukan. Jadi gimana caranya kalau
apa yang saya lakukan ini ada orang yang menguatkan, betul Pak yang lakukan Gilang itu sebenarnya tidak salah gitu. Iya, baik Pak Gilang, kita akan lakukan bersama besok menemui kepala sekolah. Untuk hari ini diskusi kita sampai di sini dan kita tetap semangat. Semangat Pak Gilang. Semangat Ibu Eten, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam Bu Eten. Terima kasih. Demikianlah coaching saya dengan Pak Gilang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.